Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wal muqtar. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Malam ini Bapak Ibu, kita beri judul tausiah Ramadan kita, menjemput maghfirah Allah di bulan Ramadan ini. Dalam Al-Quran surat Al-Imran 133, 134 yang kita bacakan di awal tadi, Allah berfirman, aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang mampu menahan marahnya ketika marah, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, jadi di bulan Ramadan ini ampunan Allah itu dibuka seluas-luasnya. Bagi yang ingin mendapatkan maghfirahnya Allah, Allah ingatkan untuk segera. Jangan mengundur-undur waktu, jangan melalaikan kesempatan, karena kesempatan itu kadang-kala datangnya hanya satu kali. Bu, lesia saja Bu. Batanya mau Bu, ibu-ibu, bertamu Ramadan kini rasanya sangat beruntung atau besok-besok saja? Sangat beruntung. Begitu jawab apa? Karena Pak Ibu alun tantule wak doso Ramadan yang akan jadi kesempatan yang datang kepada hari ini, kata Allah, kalau untuk meraih ampunan Allah itu segera. Segera mohon ampun dan mencari surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Bapak Ibu, kita sampaikan malam ini bagaimana cara atau langkahnya untuk meraih maghfirah Allah itu. Yang pertama adalah memohon ampun atau bertobat kepada Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yaghfir lakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Surat Tahrim ayat 8. Dengan panggilan kasih sayang kepada orang beriman, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan akan memasukkan kamu ke dalam surga. Yang surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Ada suatu kisah yang mengatakan seseorang itu ingin menjemput maghfirahnya Allah. Di tengah dia berbuat dosa dan maksiat yang besar. Dikisahkan dia sudah membunuh orang 99 orang. Awak di sekolah udah pernah bunuh orang, Pak? Alhamdulillah. Aja sampai ada, Pak. Lah 90 orang dibunuhnya, Bu. Lalu ada kesadaran, dapat hidayahnya, ingin bertobat kepada Allah. Lalu bertemu pula dan berjumpa dengan seorang kiai. Lalu dia bertanya, saya sudah melakukan dosa yang besar, sudah membunuh 100 orang. Saya ingin bertobat dari dosa dan kesalahan saya. Apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Kata ulama ini, seseorang yang mempunyai dosa yang besar, seberapapun besar dosanya, selain syirik, lalu dia bertobat, niscaya Allah akan mengampuni dan menerima tobatnya. Dan itu juga Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar, bahwa orang yang melampaui batas dirinya sendiri, yang telah menganiaya dirinya sendiri dengan berbuat zalim dan dosa, tidak boleh dia berputus asa dari rahmat Allah. Karena masih ada jalan, ada kesempatan untuk kembali ke jalan Allah, dan ada kesempatan untuk meraih surga. Boleh Bu, awal-awal yang dosanya tidak sekadang itu deh. Itu kalau bertobat dengan istighfar, gugur dia. Dengan memperbanyak sholat, gugur dia. Dengan wudhu saja gugur dia, Pak. Dikata Nabi, siapa yang berwudhu, itu air wudhu itu yang jatuh dari anggota wudhunya, maka jatuhlah dosa itu bersama air wudhunya. Dosa-dosa yang kecil. Lalu puaslah orang ini mendapatkan jawabannya demikian. Lalu disarankan dia harus meninggalkan kampung yang dia sudah banyak berbuat maksiat untuk pergi pada suatu tempat lain di sana untuk membuktikan taubatnya dengan melakukan ketaatan. Dia artinya harus hijrah ke tempat lain, Bapak. Nah, di tengah perjalanan dia berhijrah menuju suatu negeri, lalu belum sampai kepada dituju, di tengah jalan dia jatuh sakit. Lalu dia meninggal. Lalu malaikat rahmat dan malaikat mungkar ingin membawanya ke tempat rahmat Allah dan satu ke tempat yang buruk. Berebutan dia. Lalu menurut suatu keterangan bahwa akhirnya diukur jaraknya, mana yang sudah jauh ditinggalkan atau yang sudah hampir dekat, dia menuju tempat bertobatnya. Ternyata dia sudah jauh meninggalkan kampungnya, lebih dekat kepada tempat bertobatnya, dan akhirnya dinyatakan atas pengadilan Allah, dia dinyatakan orang yang dirahmati Allah, orang yang diterima tobatnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, dengan bertobat yang sungguh-sungguh, belum sempat lagi membuktikan dengan ketaatan, tapi dia meninggal, dia dinyatakan menjadi orang yang dirahmati Allah.
Makanya betul yang Allah sampaikan dalam Quran surah Baqarah ayat 222, bahwa Allah menyukai orang yang bertobat. Wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Bapak Ibu, malam ini di 10 yang di fase yang kedua ini, mari terus kita beristighfar, mohon ampun dan bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena Allah gembira kepada orang yang mau kembali ke jalan Allah. Allah sangat menyukai orang yang mengakui dosanya lalu bertobat. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu orang-orang yang mendapatkan ampunan. Amin ya Allah. Yang kedua, bagaimana untuk meraih maghfirahnya Allah di Ramadan ini? Meningkatkan ibadah dan ketaatan kita Ramadan ini, baik. Jadi kalau 10 hari pertama kemarin kita semangat, Pak. Kita semangat untuk menjalankan ibadah. Semangat bertarawih di malam ini. Dan 10 kedua ini Bapak Ibu, kita harus lebih meningkatkan lagi ketaatan kita untuk menjemput maghfirahnya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau di bulan Ramadan ini istimewanya Pak, berpuasa saja kita siang hari, tapi karena iman itu sudah dijanjikan oleh Allah. Ini disampaikan oleh Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, akan diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malamnya Ramadan karena iman, akan diampuni dosa-dosa yang berlalu. Ya Bapak Ibu, mari di 10 hari kedua ini kita semakin meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Malam ini Pak Ibu, di samping kita tarawih witir, kita isi dengan tilawatil Quran. Kita tingkatkan infak dan sedekah. Di malam hari sepertiga malam kita bertahajud. Kita usahakan untuk sholat 5 waktu berjemaah. Karena istimewa Bapak Ibu orang yang berulang-ulang datang ke masjid. Karena perjalanan dari rumah ke masjid itu dalam ampunan Allah. Dan duduk di masjid ini saja Bapak Ibu, 2 doa malaikat untuknya. Yang pertama, ya Allah, kata malaikat, rahmatilah orang-orang ini. Dia yang ada di masjid gini Bapak Ibu, dari semenjak Isya tadi sampai gini, sampai tarawih bego, itu awak dalam kasih sayang Allah, dalam rahmat Allah. Dan doa malaikat yang kedua, kata malaikat, ya Allah, ampunilah orang-orang ini. Jadi orang-orang yang berada di masjid, nanti selesai dia tarawih witir, selesai dia tadarus baca Quran, dia ke rumahnya dalam keadaan ampunan Allah. Kalau dia meninggal, husnul khotimah. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk meraih maghfirah Allah, meningkatkan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Memperbanyak kita Bapak Ibu Ramadan ini saling berbagi. Karena di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kita memberi perbukaan puasa kepada orang berpuasa itu diganjar dengan pahala sebesar pahala orang berpuasa. Dan di antara kita Bapak Ibu sesama manusia disuruh untuk saling bergaul dengan akhlak yang baik. Jadi keselamatan atas manusia bila mana orang itu
bergaul dengan semua manusia dengan akhlak yang baik. Mari kita terus saling memaafkan, terus saling tolong menolong, bantu membantu. Kita pererat hubungan silaturahim kita, karena dengan bersilaturahim Allah panjangkan umur, Allah mudahkan rezeki, Allah datangkan kasih sayangnya, rahmatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita jauhi Bapak Ibu saling berprasangka, saling membenci, saling mendengki, saling mengiri. Tapi yang kita munculkan di bulan Ramadan ini saling kasih sayang, saling berbagi. Karena itulah Ramadan ada kepedulian sosial. Sebentar lagi Bapak Ibu kita menunjukkan kecintaan kita kepada saudara kita yang kurang mampu melalui zakat fitrah. Semoga Bapak Ibu apa yang disampaikan malam ini dapat kita pahami. Semoga kita semua adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan maghfirahnya Allah, karena itulah rahmat terbesar. Dan kita semua mudah-mudahan nanti kalau datang suatu kematian, mudah-mudahan husnul khotimah. Dan siapa yang ingin masuk surga, harga matinya adalah harus meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Majamaah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.